Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Fibrianto dengan NIM terakhir 124 dari kelas 2024 TID. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kita sebagai mahasiswa informatika dan juga dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sejarah internet. Kita akan mengupas tuntas bagaimana jaringan raksasa yang kita gunakan setiap hari ini bisa tercipta. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, jadi dari mana semua ini berawal? Nah, cikal bakal internet itu lahir dari situasi politik dunia yang cukup tegang, yaitu perang dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Persaingan teknologi di antara keduanya mendorong banyak sekali inovasi. Salah satunya yaitu internet. Departemen Pertahanan Amerika Serikat saat itu merasa butuh sebuah sistem komunikasi militer yang canggih dan yang terpenting, tahan banting, terutama dari serangan nuklir. Tujuannya adalah membangun jaringan yang terdesentralisasi. Artinya kalau satu titik hancur diserang, komunikasi tetap bisa berjalan lewat jalur atau rute lain. Konsep inilah yang menjadi fondasi dasar dari internet tersebut. Dari kebutuhan itulah, pada tahun 1969 lahirlah sebuah proyek yang bernama ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Proyek ini digagas langsung oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US DARPA. Tujuan utama riset mereka sederhana tapi revolusioner, mencari cara untuk menghubungkan beberapa komputer agar bisa membentuk sebuah jaringan yang organik, dan bisa dibilang ARPANET inilah nenek moyang atau cikal bakal dari internet yang kita kenal sekarang. Pada awalnya, jaringan ini belum sebesar sekarang. Tentu saja di tahun 1969, ARPANET berhasil menghubungkan 4 lokasi atau situs pertama, yaitu Stanford Research Institute, University of California Santa Barbara, UCLA, dan University of Utah. Dari 4 titik ini, jaringan terus berkembang hingga pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil terhubung. Oh ya, ada fakta menarik juga. Tahun 1972, Ray Tomlinson menemukan email atau surat elektronik, dan dialah yang pertama kali memperkenalkan penggunaan simbol @ untuk alamat email, sebuah penemuan yang tampaknya luar biasa sampai hari ini. Memasuki tahun 80-an, ada dua perkembangan super penting. Pertama, di tahun 1982, protokol standar TCP atau IP dipublikasikan untuk umum. Ini ibarat bahasa universal yang membuat semua komputer di jaringan bisa saling berbicara dan memahami satu sama lain. Tanpa ini, internet global tidak akan mungkin ada. Kedua, di tahun 1984 muncullah DNS atau Domain Name System. Ini yang membuat kita bisa mengetik UNESA ACID di browser, bukan deretan angka alamat IP yang sulit dihafal. Nah, karena ARPANET ini makin diminati oleh kalangan non-militer seperti universitas, akhirnya jaringan ini dipecah menjadi dua, ARPANET untuk riset sipil dan MILNET untuk khusus kebutuhan militer. Pada tahun 1990, ARPANET secara resmi dibubarkan, tapi rohnya, yaitu internet, justru berkembang semakin pesat. Puncaknya dari tahun yang sama ketika seorang ilmuwan bernama Tim Berners-Lee di CERN mengembangkan World Wide Web atau yang dikenal sebagai WWW. Inovasi ini sangat krusial karena kemungkinan informasi disajikan dalam bentuk grafis atau gambar atau tautan, tidak lagi hanya teks. Inilah yang membuat internet menjadi jauh lebih mudah diakses dan menarik bagi masyarakat umum. 3 tahun kemudian, pada 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain secara publik. Sekarang mari kita geser fokus kita ke tanah air. Bagaimana sih cerita internet masuk ke Indonesia? Internet mulai masuk ke Indonesia sekitar awal tahun 1990-an. Uniknya, di masa-masa awal, komunitas internet di sini lebih dikenal dengan sebutan Paguyuban Network. Disebut begitu karena semangatnya sangat kekeluargaan, gotong royong, dan terasa hangat. Suasana ini tentu sangat berbeda dengan perkembangan internet sekarang yang jauh lebih komersial. Tentu saja perkembangan internet di Indonesia tidak lepas dari peran tokoh legendaris. Di slide ini kita bisa melihat beberapa nama yang sangat berjasa dalam pembangunan awal internet di Indonesia antara tahun 1992 hingga 1904. Mereka lah para perintis yang mendedikasikan keahlian mereka untuk membangun fondasi internet di negara kita. Fakta menarik lainnya adalah akar internet di Indonesia itu ternyata berasal dari kegiatan radio amatir, khususnya di Amateur Radio Club atau ARC ITB pada tahun 1986. Dengan perangkat radio yang ada, mereka berhasil membangun jaringan untuk komunikasi data. Di sini nama Pak Robi Sobiakto menjadi tokoh sentral. Beliau yang mengadvokasi penggunaan teknologi TCP
atau IP di kalangan radio amatir yang kemudian teknologinya diadopsi oleh lembaga-lembaga besar seperti BPPT, 8, UI, dan ITB. Masuk ke era komersial, tahun 1994 menjadi tahun yang penting. Saat itulah Internet Service Provider atau ISP pertama di Indonesia mulai beroperasi. Ada Ipteknet yang menjadi ISP pertama yang resmi beroperasi. Tahun yang sama muncul juga Indonet yang menjadi ISP komersial pertama di Indonesia. Nah, yang teman-teman yang lahir di era 90-an mungkin masih ingat koneksi internet zaman dulu itu masih menggunakan teknologi dial-up yang bunyinya khas banget. Di sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat itu, pintu gerbang menuju dunia internet adalah melalui warung internet atau warnet. Warnet ini mulai menjamur sekitar tahun 1996 hingga 1998. Awalnya sederhana saja, hanya beberapa komputer di ruang kontrakan yang disewakan. Lalu konsep ini berkembang menjadi bisnis warnet yang kita kenal. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan warnet ini adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Dengan semakin banyaknya warnet, muncullah kebutuhan untuk sebuah organisasi. Pada 25 Mei tahun 2000, dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia atau AWARI, dengan ketua pertamanya adalah Rudi Rusdia. Seiring berjalannya waktu dan dinamika dalamnya, Pak Rudi Rusdia kemudian mendirikan organisasi baru bernama APW Komitel. Perbedaannya AWARI lebih fokus komunitas, sementara APW lebih ke arah bisnis dan pengusaha warnet. Setelah membahas sejarahnya yang panjang, mari kita lihat kembali apa saja sih manfaat utama dari internet. Pertama, sebagai sumber informasi global, kita bisa mengakses pengetahuan dari seluruh dunia. Kedua, sebagai sarana komunikasi murah yang membuat kita tetap terhubung dengan biaya terjangkau. Ketiga, internet membuka peluang usaha baru yang tak terbatas seperti e-commerce. Dan terakhir, internet menyediakan informasi tanpa batas, di mana jangkauan informasi dan komunikasi bisa melintasi batas negara. Salah satu fungsi dasar dari internet adalah resource sharing atau berbagi sumber daya. Ini terbagi menjadi dua, ada sharing file yang memungkinkan data atau program kita diakses oleh pengguna lain di jaringan, dan ada sharing device di mana kita bisa menggunakan satu perangkat, misalnya satu printer secara bersama-sama dalam satu kantor untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya, aplikasi yang paling sering kita gunakan ada email, metode pengiriman dokumen digital yang sudah kita bahas tadi, lalu ada World Wide Web, jendela kita untuk melihat berbagai konten di internet mulai dari teks, gambar, hingga video, dan juga ada file transfer protokol atau FTP, sebuah protokol yang dirancang khusus untuk mentransfer file atau data dalam ukuran besar antara server dan komputer kita. Selain yang tadi, tentu saja ada aplikasi komunikasi lainnya, misalnya chat, yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara real-time atau langsung melalui teks dengan banyak orang. Contohnya seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, dan sebagainya. Lalu ada juga mailing list atau mail-list, yang merupakan pengembangan dari email di mana kita bisa berdiskusi dalam sebuah grup atau komunitas secara online. Perkembangan internet juga merambah ke perangkat mobile dan suara. Ada SMS yang ternyata juga bisa dikirim dari internet ke ponsel, ada WAP, teknologi lawas untuk mengakses internet versi ringan melalui ponsel zaman dulu, dan yang sangat penting adalah VoIP atau Voice over Internet Protocol. Inilah teknologi yang memungkinkan kita melakukan panggilan suara seperti di WhatsApp call melalui jaringan internet. Contoh lainnya sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Dan terakhir ada teleconference. Teknologi ini memungkinkan kita untuk bertatap muka secara virtual meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Ini adalah gabungan dari transmisi suara, data, dan juga gambar secara bersamaan, yang sangat kita rasakan manfaatnya, terutama saat pandemi kemarin melalui aplikasi seperti Zoom atau juga Google Meet. Baiklah, kita sudah sampai di bagian akhir. Sebagai kesimpulan, ada 3 poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, internet berevolusi dari proyek militer. ARPANET menjadi sebuah jaringan global yang fundamental bagi peradaban modern. Kedua, di Indonesia internet tumbuh dari semangat komunitas radio amatir hingga menjadi industri yang masif, dengan warnet sebagai salah satu pilar utamanya. Dan ketiga, aplikasi internet terus berkembang dan memberikan kita manfaat yang sangat luas di hampir semua aspek kehidupan kita. Sekian presentasi dari saya mengenai sejarah internet. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.